sering dapat pitutur dari orang sesepuh-sesepuh itu Pak Joko. Yang seperti ini. Sopo sing ngerti awake dhewe bakal ngerti sopo pangerane gitu. Niku tes pundi nggih Pak penjabarane? Sopo sing ngerti awake dhewe bakal roh pangerane. Itu kurang lebihnya manusia itu sebetulnya bukan manusia saja Mas, tapi kan diawali dari dirinya sendiri. Itu kan ada sifat asma af'al. Jadi yang manjing ada pada diri kita ya juga asma Sang Maha Pencipta. Sifatnya dat kang maha sifatnya Sang Maha Pencipta. Datnya Sang Maha Pencipta, sifatnya Sang Maha Pencipta, asma Sang Maha Pencipta, dan kita af'alnya dari Sang Maha Pencipta. Sebetulnya gitu Mas. Jadi ibaratnya manusia itu bukan yang berkuasa, tetapi manusia itu menguasai. Menguasai Bang. Iya, jadi kalau Sang Maha Pencipta itu Gusti Pangeran Purwaning Dumadi, kalau kita Dumadeni gitu loh Mas. Sebetulnya itu. Dan sebetulnya nanti kalau kita sudah paham dengan diri kita sendiri, kan manjing sifat langgeng waseso ya wis ngawisesani itu. Kalau bahasa saya seperti itu Mas. Jadi kurang lebihnya badan nisun, badan rohani kang manjing sifat langgeng waseso ya wis ngawisesani. Kang manjing sukma perbo amiseso ya wis ngamisesani ya sejati nisun roh sakalir gitu. Jadi manusia itu menguasai alam semesta. Sebetulnya kalau kita sudah paham dengan diri kita, maka kita paham dengan alam semuanya. Begitu. Jadi gimana ya, jadi ibaratnya itu manusia itu diberi kuasa di muka bumi untuk segala sesuatunya. Cuma yang bahaya itu orang yang sudah merasa berkuasa. Ini hati-hati, menguasai dan berkuasa lain. Kalau berkuasa kan sok sakarepe dhewe akhirnya semenang-menang. Kalau menguasai kan kalau ibaratnya ada sesuatu yang drastis, ada sesuatu yang perlu kita ibaratnya bertindak, ya kita bertindak begitu kan. Sebetulnya itu. Jadi kenapa manusia roh pangerane dhewe, roh jagat sak isine roh ambek Sang Maha Penciptane ambek Gustine. Itu tadi karena kita itu ada sifat asma af'alnya, ada manjing dalam diri kita. Makanya kalau saya nanya kan bukan nami toh Mas, bukan jeneng toh Mas, mesti kan asma. Nggih Pak. Kalau mau kula penjenengan kan tanglet asma itu pun sinten gitu. Mungkin di dalam nama itu adalah doa. Itu sebetulnya itu di zaman-zaman sekarang itu kan dibuat simpel itu nama, sebetulnya asma. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau itu Pak Joko, tujuan dari puasa weton itu apa ya Pak Joko? Gitu. Dan caranya Pak Joko? Untuk puasa weton Mas, puasa weton itu sebetulnya intinya itu mensyukuri pada netonnya. Apa misalkan netonnya Kemis lagi, kita puasai. Kita puasa neton itu sebetulnya kalau saya pribadi itu mengucap syukur, muji syukur wonten ngersaning Kang Maha Pencipta pada hari Kemis wage itu kita dimunculkan di dunia. Dan itu masing-masing itu pasti mempunyai suatu tujuan, megang titah, megang perintah yang harus dilaksanakan. Jadi puasa neton itu untuk rasa ini, rasa kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Nah, puasa neton itu macam-macam Mas. Ada yang puasa pas netonnya, ada puasa 3 hari berturut-turut, ada yang apitnya. Yang apit itu seperti apa Pak Joko? Yang apit misalkan jenengan netone Kemis wage. Berarti kan Rebu, Kemis, Pon wage ya. Misalkan Rebu Pon, Kemis wage, Selasa Pahing. Jenengan puasanya di Rebu Pon sama Jumat Pahing.
Jadi pon wage kliwon ding Jumat kliwon. Jadi itu tadi. Jadi jenengan puasanya di Rebo Pon sama Jumat kliwonnya. Untuk ini untuk apa namanya untuk Kamis paginya enggak puasa. Semua tergantung orangnya. Ada yang bilang pas kelahirannya kok diposoi, harusnya kan bersyukur kan seperti itu. Oke, monggo ya itu tadi poso apit. Ada lagi yang puasa ini 3 berturut-turut itu. Ada lagi puasa pas netonnya, monggo kerja. Siji desa mawa cara gitu Mas. Cuman intinya kalau kita puasa neton itu kita mengucap syukur pada saat itu tadi netonnya kita misalkan Kamis Wage. Kita bersyukur kita sudah dimunculkan ning alam dunya dan itu harus tahu titahnya, harus tahu tugasnya apa. Intinya sebetulnya kan urip sejati itu urip kan kanggo wong liya. Sebetulnya sejati ini urip sejati. Ada urip, ada urip-uripan, ada urip sejati. Sejati ini urip sejati. Sejatine urip sejati niku pripun? Sejatine urip sejati urip kanggo wong liya, Mas. Saestu itu yang saya terima gitu loh. Yang saya terima urip kanggo wong liya. Ini ini kan puasa neton itu mengucap syukur sebetulnya. Dalam bukan kepengen hebat. Ya? Gimana? Dalam rangka syukur lah. Anjir toh. Bukan berarti terus puasa neton itu ben hebat pas neton ora. Puasa itu kurang lebihnya kan ini Mas. Kita bisa merasakan kalau orang lapar di sana-sana itu kalau beliau mereka itu di sana kelaparan, kita bisa ikut merasakan kalau orang lapar itu demikian. Kita melihat saudara-saudara kita di mana-mana misalkan mengalami suatu bencana atau satu kesedihan, maka kan kita bisa merasakan. Dan kalau puasa itu sebetulnya itu salah satunya terlepas dari itu kita itu kayak ini Mas, menerima surat kuasa. Iya, jadi kita buat surat kuasa. Misalkan saya misalkan di luar negeri begitu ya, saya buat surat kuasa, jenengan buat surat kuasa, saya tanda tangani, jenengan kan punya surat kuasa, misalkan ngambil uang di bank atau urusan saya, itu bonusnya yang seperti itu. Intinya itu kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang mengalami suatu kekurangan atau suatu kesedihan. Perkara nanti jenengan mempunyai kuasa tadi itu bonus itu Mas. Makanya dalam tiap lelaku apapun tuh mesti ada puasanya. Pasti ada Pak. Iya, soalnya supaya melatih bijaksana, bukan bijak sini. Jadi kita bisa bijaksana. Bijaksana itu bijaksana, bukan bijak sini gitu loh Pak. Berarti bahasa Jawa ini bijaksana. Bijak sini. Zaman sekarang kan banyak yang bijak sini. Enggak bijaksana ya. Enggak bijaksana seperti itu. Kalau puasa neton itu macam-macam Mas. Tapi kalau dalam hal puasa itu biasanya 24 jam Mas. Jadi misalkan nanti subuh ini misalkan harinya pon wage kliwon, minggu kliwon ini kan menjelang Senin Legi kan ya. Besok pagi itu subuh saya itu saya sahur kemudian bukanya besoknya lagi setelah matahari terbit. Jadi filosofinya itu kita pada saat gelap kita menyiapkan segala sesuatunya menjelang terang. Dan ini bekal kita ini kita menghadapi masa terang dan masa gelap. Besok bukanya itu sudah padang gitu. Jadi kita mengalami suatu terang dan gelap gitu. Jadi gak kaget. Kita susah ya begini, kita seneng ya begini gitu loh. Jadi puasa saya itu biasanya seperti itu. Jadi
sahurnya itu masih gelap, bukanya besoknya setelah terang. Jadi kita mengalami gelap terang wis padha wae wis begini ini. Mungkin bahasa Jawanya kan mukti. Berapa jam itu, Pak? Halo? 24 jam ya? Iya, 24 jam lebih. Soalnya sahurnya misalkan subuh. Nggih. Misalkan ya subuh. Nah, terus ini bukanya matahari sudah terbit 24 jam lebih. 24 jam lebih. Itu kalau saya, tapi monggo kerso siji desa Semampunya, Pak ya. oh, sak mampu. Tapi kalau niat nirano tekad tadi Mas, tirakat nirano tekad pasti mampu Mas. Tergantung niat, Pak ya. Oh iya. Makanya harus tirakat nirano tekad mindano tekad begitu. Oke, Pak Joko. Break dulu, Pak Joko.